Shalom jemaat Tuhan, senang sekali pada hari ini, Selasa 11 Februari 2025, kita kembali bertemu dalam satu wadah yang sangat kita cintai, yaitu Rehat, Renungan Harian Toraya. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian senantiasa diberkati Tuhan, apapun yang sedang dilakukan dan apapun yang akan dilakukan ke depannya. Baik Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, kita akan berdoa dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah kami naikkan puji dan syukur oleh karena kasih dan kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini Tuhan kami boleh menyambut hari yang baru dengan penuh sukacita. Untuk memulai hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi suluh dan pedoman dalam langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah karena sesungguhnya kami sudah siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel pasal 9 ayat 15 sampai dengan pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel sehari sebelum kedatangan Saul demikian. Besok, kira-kira waktu ini, aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu, karena teriakannya telah sampai kepadaku. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Pada itu Saul datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata, maaf, di mana rumah pelihat itu? Jawab Samuel kepada Saul katanya, akulah pelihat itu, naiklah mendahului aku ke bukit. Hari ini kamu makan bersama-sama dengan daku. Besok pagi aku membiarkan engkau pergi, dan aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada dalam hatimu. Adapun keledai-keledaimu yang telah hilang 3 hari lamanya sampai sekarang, janganlah engkau khawatir, sebab telah diketemukan. Tetapi siapakah yang memiliki segala yang diingini orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu? Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapakah Bapa berkata demikian kepadaku? Sesudah itu, Samuel mengajak Saul dan bujangnya, dibawanya ke pendopo dan diberikannya kepada mereka tempat utama di depan para undangan, yang banyaknya kira-kira 30 orang. Berkatalah Samuel kepada juru masak, berikanlah sekarang bagian yang kuberikan kepadamu tadi, dengan pesan simpanlah ini dahulu. Lalu juru masak itu menghidangkan paha dan apa yang termasuk ke situ dan meletakkannya ke depan Saul. Dan Samuel berkata, lihat, yang tinggal ini diletakkan ke depanmu. Makanlah, sebab telah disimpan bagimu untuk perayaan ini. Ketika aku berkata, aku telah mengundang orang banyak. Demikianlah pada hari itu Saul makan bersama-sama dengan Samuel. Sesudah itu turunlah mereka dari bukit ke kota, dan Samuel bercakap-cakap dengan Saul di atas sotoh. Mereka bangun pagi-pagi, dan ketika fajar menyingsing, Samuel memanggil Saul yang ada di atas sotoh itu, katanya, bangunlah, aku akan mengantarkan engkau. Lalu Saul bangun, dan mereka keduanya pergi keluar, yakni ia dan Samuel. Ketika mereka turun sampai ke ujung kota, berkatalah Samuel kepada Saul, katakanlah kepada bujang itu, supaya ia pergi mendahului kita. Tetapi berhentilah engkau sebentar, maka aku akan memberitahukan kepadamu firman Allah. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan
telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel, engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Amin firman Tuhan. Orang yang dipilih Tuhan atau To Napilei Puang Matua merupakan topik pembahasan yang saat ini akan kita dengarkan. Sebelum bangsa Israel dipimpin oleh Raja Saul, maka yang menjadi Raja Israel adalah Allah. Keinginan untuk seperti bangsa-bangsa yang lain memiliki raja sebagai pemimpin telah mendorong umat Israel untuk meminta kepada Allah melalui Samuel untuk mengangkat atas mereka seorang raja. Allah merestui keinginan mereka sekalipun di mata Allah itu adalah wujud penolakan mereka kepada Allah dan memberitahukan kepada mereka kewajiban-kewajiban mereka terhadap hidup seorang raja. Allah menunjukkan kepada Samuel sosok yang dapat menjadi raja atas Israel, yaitu Saul dari suku Benyamin. Dan Allah sendirilah yang memberikan petunjuk kepada Samuel hingga tiba pada titik di mana ia mengurapi Saul menjadi raja Israel. Sebagai orang yang tidak paham dengan apa yang terjadi dan merasa bahwa suku Benyamin adalah suku yang kecil, ada upaya dari Saul untuk menghindar dari penunjukannya sebagai raja atas Israel. Namun demikian, ia tidak dapat mengelak lagi ketika atas nama Tuhan minyak urapan telah ditumpahkan ke atasnya, dan bahwa Tuhan sendirilah yang menilai dan menetapkannya sebagai orang pilihannya untuk memimpin Israel menghadapi musuh-musuhnya. Pengurapan Saul menjadi raja Israel adalah respon Allah atas teriakan mereka dari kesengsaraan. Tentu harapan Allah atas pengurapan Saul sebagai raja ialah bahwa umat Israel semakin teratur dan terarah hidupnya, dan mereka dipimpin kepada ketaatan Allah saja. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kisah pengurapan Saul sebagai raja atas Israel mengajarkan kita bahwa Allah selalu peduli terhadap pergumulan dan kebutuhan umatnya, bahwa Allah selalu berlimpah dengan kasih setia kepada umatnya, sekalipun mereka berulang-ulang menolak tuntunan Tuhan yang sesungguhnya raja atas hidup mereka. Bahwa Allah berdaulat untuk memilih dan menetapkan orang yang hendak dipakainya menurut ukuran Allah sendiri dan bukan menurut ukuran manusia tentunya. Bahwa orang yang telah dipilih dan ditetapkannya berkewajiban untuk memberi diri, untuk melakukan kehendaknya. Dan hal inilah dapat perlu berlaku atas kita sekalian sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Amin. Sungguh luar biasa firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku, bahwa bagaimana Tuhan memilih seseorang yang ingin dipakai. Jika hal ini boleh terjadi pada saat itu, maka saat ini Tuhan juga boleh memilih kita untuk dipakai memberitakan firman-Nya. Mari kita tutup rehat kita dengan doa. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur oleh karena firman-Mu yang telah kami baca dan kami dengarkan bersama. Firman-Mu ini Tuhan mengajarkan kami bahwa siapapun boleh Engkau pilih, apapun latar belakangnya boleh Engkau pilih atas kehendak-Mu dan menurut ukuran. Biarlah kami Tuhan tidak menolak apa yang telah Engkau tetapkan dalam kehidupan kami. Ajarkan kami untuk terus menerima, ajarkan kami untuk terus mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk rehat edisi 11 Februari tahun 2025. Kita ketemu lagi besok. Tuhan Yesus memberkati.